وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jemaah yang dirahmati Allah, kurang lebih hari ini kita sudah masuk pada tanggal 6 atau 7 bulan Sya'ban, yang berarti bulan suci Ramadan tinggal 22 atau 23 hari lagi. Para jemaah, tema kita berkaitan dengan seputar masalah puasa Ramadan. Paling tidak kita mengulang-ulang kembali sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, supaya ibadah kita berdasarkan ilmu, ibadah kita berdasarkan pelajaran hadis dan fikihnya, yang mana sebelum saya masuk lebih jauh lagi, bahwa sebelum masuk satu Ramadan, hutang puasa tahun kemarin, maka ini wajib dibayar, wajib untuk diqodok sebelum datang satu Ramadan. Ya, ini wajib nih. Apalagi kita kepala keluarga harus mengingatkan kepada istri dan anak-anak perempuan kita yang sudah akil baligh, yang tahun kemarin masih ada hutang puasa Ramadan. Jadi hadirin, kita diberi waktu oleh Allah 11 bulan. Makanya kalau sampai satu Ramadan lagi, sampai nanti masuk satu Ramadan bulan Maret atau akhir Februari, dan kita belum mengqodok puasanya, maka bisa terkena hukum haram, berdosa, karena dia melalaikan waktu yang 1 tahun 11 bulanan untuk mengqodok puasa-puasanya, tapi dia tidak mengqodok. Ya, ini biasanya karena puasanya disebabkan karena haid, ya, karena nifas, melahirkan, ataupun karena sakit, atau karena musafir. Nah, ini wajib diqodok. Makanya kalau sampai satu Ramadan tidak diqodok, hadirin, ya, bila sampai satu Ramadan tidak qodok, tidak bayar, maka yang pertama dia berdosa. Karena hutang sama manusia aja, kita punya hak hutang, Pak, kita ada duitnya tapi nggak mau bayar, itu nggak bisa masuk surga tuh, masih tertahan. Si A berhutang sama si B nih 100 ribu. Si A udah ada duitnya tapi sengaja dia, kalau ditagih ngeles aja, nggak mau bayar. Ini selama si B tidak ridho, nggak masuk surga, Pak. Tertahan itu. Apalagi ini hutang kepada Allah. Oke, saya mau indikan dulu. Saya mau bawakan hadisnya dulu, tadi kelupaan. Kaidah hutang ibadah kepada Allah ini bukan dari kaidah ulama, tapi dia adalah dari hadis Nabi, hadis mulia, riwayatnya Imam Bukhari. Kalau kaidah-kaidah dari ulama itu seperti ini, seperti ad-darurat tubihul mahzurat, perkara yang darurat membolehkan yang terlarang. Itu kaidah dari ulama tuh.
Seperti kita ada di hutan, nggak ada makanan lain kecuali ular gitu, kecuali babi, daging babi, itu boleh secukupnya. Atau kaidah seperti al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Saya lagi sholat nih. Tadi kayaknya perut keruak-keruak tuh. Kira-kira batal apa enggak ya? Enggak, saya yakin orang saya enggak kentut. Itu yang ragu-ragu terkalahkan sama yang yakin. Nah, itu kaidahnya dari ulama. Ataupun dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan-kerusakan, ya, menghilangkan perkara kerusakan yang lebih besar itu didahulukan daripada ala jalbil masalih, daripada menarik kemaslahatan. Contohnya, anak-anak kita kalau di masjid-masjid ribut, itu jangan dikasarin, Pak. Anak-anak pulang, jangan. Nanti dia kecil hati. Tujuan kita bilang gitu ke anak-anak kita supaya narik maslahat. Maslahatnya apa? Sholat kita jadi tenang. Tapi para ulama katakan menghindari kerusakan yang lebih jauh, yang mana anak-anak kita sekalipun dia ada di masjid, ya, agak ribut-ribut, jangan dibentak-bentak. Ya, diarahkan dengan baik. Nah, kalau sudah takbir jangan bercanda, jangan ribut, dengan lemah lembut, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kaidah dari ulama. Tapi kalau kaidah hutang ibadah kepada Allah, Anda punya kewajiban, tapi Anda tidak tunaikan, jadi hutang tuh. Mau sholat kek, mau haji kek. Bapak A uangnya ratusan miliar, Pak. Ya. Umurnya 55 tahun. Pengusaha dia. Ini saya ketemu sama orang-orangnya nih. Di Jakarta, Pak, di Jakarta. Ya, Jakarta Bekasi lah. Umur 55 tahun. Mobilnya rata-rata Ferrari Aventador dan macam-macam yang harganya di atas 15 M lah. Ferrari F90, Aventador terbaru dan macam-macamnya. Ini saya datang ke rumahnya sendiri. Hadirin, saya tanya, "Bang," ya karena umurnya dekat-dekat aja sama kita gitu ya. "Bang, Abang haji tahun berapa, Bang?" "Belum, Ustaz." "Astagfirullah, sebentar. Ini duit melimpah kayak begini, berceceran ini. Di garasi Anda ada hampir 100 miliar itu. Mobilnya. Haji belum?" Saya bilang. "Kalau besok mati gimana?" Hadirin, akhirnya ada seseorang yang dia meninggal dunia. Belum haji, padahal harta berlimpah. Itu dikodoin sama anak-anaknya. Anaknya berangkat dulu, nanti baru tahun depannya dia hajikan untuk bapaknya. Itu yang namanya apa? Badal haji. Nah, hadirin, coba kita lihatkan hadisnya. Ya. Nomornya 1852 dalam aplikasi ini. Riwayatnya Imam Bukhari rahimahullah dari sahabatnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ilan nabi." Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku matat. Apa matat? Mati, meninggal dunia. Jadi kalau grammar bahasa Arabnya kan gitu. Mata, matu, matat. Untuk satu orang perempuan berarti matat. Kalau dua orang matata. Kalau untuk banyak orang matatna. Untuk banyak perempuan meninggal, seperti itu. Perubahan grammar bahasa Arabnya. "Ya Rasul, inna ummi matat." Ibuku meninggal dunia. "Wa alaiha shaumu syahrin." Dan beliau punya hutang puasa 1 bulan. "Afa aqdihi anha." Boleh enggak saya yang mengkodok puasanya? Kan jadi hutang, ya Rasul. Ibunda mah udah meninggal. Jadi hutang itu. Qala, Nabi SAW menjawab, "Na'am." Apa arti na'am? Ya, silakan. Masya Allah, Pak.
Urusan agama kita dimudahkan oleh Allah. Orang tua kita yang punya hutang, boleh kita yang mengkodoin, Pak. Ya, tapi jangan pakai logika terbalik. Ya, anak Anda rajin ibadah. Nah, Bapak nggak sholat, nggak puasa, nanti dikodoin ya Bapak udah meninggal. Sekarang Bapak nggak puasa gitu, nggak boleh gitu. Ya, ini pun ibunya karena sakit, usianya pun bukan tua renta banget. Kalau ada orang tua kita 90 tahun masih hidup sama kita, seperti saya merawat ayah saya, ibu saya tuh usianya di atas 80-an, Pak. Udah nggak kuat puasa. Ya, jadi Ramadan saya bayarkan fidyah. Jadi kalau orang tua kita yang tua renta, itu nggak usah kita kodoin, Pak. Kan kodo puasa berat. Tapi cukup bayar fidyah. 1 harinya 1 liter. 30 hari berarti 30 liter. Beras 30 liter, Pak. Kalau saya beli di Alfa atau Indomaret yang 5 kiloan tuh, ya kan? Kita beli ada berapa berarti? 6. Kasih deh ke fakir miskin. Pak, ini fidyah dari ibu saya, ini fidyah. Jadi mudah kalau orang tua kita sepuh. Tapi ini ibunya bukan sepuh. Umurnya baru 50-60-an, udah meninggal. Maka anaknya berkata, "Afa aqdihi anha?" Boleh tidak ya Rasul, saya kodokkan, saya bayar puasa ibu saya. Saya mau puasa. Naam, kata Rasul boleh. Nah, di sini kaidahnya. Apa kata Nabi? Fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahaqqu ayyuqda, lebih berhak untuk dikodok. Hadirin, kalau ada nanti di antara kita sampai 1 Ramadan belum mengkodok, ini konsekuensinya. Yang pertama, dia berdosa, terutama kepala keluarga yang tidak membimbing anak-anaknya. Makanya kita ini yang bukan ustadz, tetap harus bisa bimbing keluarga kita. Paling tidak dengan cara memfasilitasi ya, beragamanya, dan juga kita selalu mewanti-wanti supaya keluarga kita menjalankan ibadah secara global, secara umum. Nah, ayo sholat, ayo nak tutup aurat, kamu sudah apa? Sudah usia dewasa ini, yang perempuan. Seperti itu. Kepada istri, kepada anak-anak kita. Kenapa? Kita imam. Kita imam bagi kepala keluarga. Makanya saya tulis tuh, kepala keluarga berdosa dia kalau tidak mengingatkan keluarganya. Yang kedua, wajib denda. Bila sampai 1 Ramadan dia tidak bayar kodok puasanya, wajib denda. Dendanya 1 hari 1 mud. 1 mud itu 700 gram gandum. Kalau sekarang beras. Ya, 700 gram gandum itu kita bulatkan 1 liter. Jadi kalau hutang puasanya 30 hari menjadi 30 liter. Hadirin, 30 liter berapa Pak kira-kira? Berapa duit? Yang beras paling baik deh yang 20.000. Berarti berapa? 600.000 kan? Ya, 600.000 aja Pak. Ustadz, boleh nggak saya kasih uangnya kepada fakir miskin? Mengikut pendapat ulama mutaakhirin masih boleh. Kasih kayak kepada 1 kepala keluarga fakir miskin, Pak, ini 100.000, ini 100.000. Untuk apa? Fidyah. Baik. Yang ketiga, tetap wajib kodok setelah Ramadan ditambah hutang puasa tahun ini bila ada. Tahun kemarin belum dikodok. Tahun ini puasa menstruasi kan? Yang masih aktif itu menstruasi 7 hari lagi. Ya udah, 7 tambah 7 berapa? 14 hari. Itu wajib dikodok setelah Ramadan. Jangan sampai numpuk tuh hutangnya. Para jamaah, hutang ibadah ini nggak boleh kecuali dibayar. Akhirnya saya kedatangan Pak, sepasang suami istri dokter. Umurnya udah 80 ke atas. Tadi pagi saya masih ngajar, persis tadi pagi, dokter se-Indonesia. Sampai ada yang dari Malaysia, pakai Zoom. Ya. Sepasang suami istri dokter senior, lulusnya aja tahun, saya belum lahir lagi, tahun 70-an, tahun 71. Dokter senior Pak, umurnya 85-an. Pak Ustadz, saya sepasang suami istri Pak Ustadz, kami dokter. Ya, saya ingat banget Ustadz, kita kan baru hijrah, baru bertobat. Kita baru rajin ibadah Pak Ustadz umur 50 tahunan. Itu selama kami menikah, ya sholatnya
Kalau bahasa Betawinya itu belentang-belentong lah gitu ya. Kadang sholat, kadang enggak apik banget. Puasa apalagi Pak Ustadz. Jadi saya ingat lah sampai usia 50 baru kita tobat. Jadi kurang lebih Pak Ustadz saya punya hutang puasa itu 30 tahunan. Bagaimana Pak Ustadz dengan hadis ini? Ya tetap wajib kodok. Tetap wajib kodok. Sekarang Bapak mampu nggak dengan Ibu mengkodok? Nggak kuat Ustadz. Tahun ini pun kita udah nggak puasa. Saya bayar fidyah. Nah yang 30 tahun itu gimana? Kalau memang sudah tidak bisa mengkodok, minimal sekali hukumnya jatuh tetap bayar fidyah. Tidak boleh tidak. At least finally terakhirnya tetap fidyah. Baik, dihitung coba. 1 tahunnya 30 hari. Berarti 30 liter. Kalau 30 tahun 900 hari, 900 liter. Baik Pak Ustadz, uang tidak ada masalah. Dia punya rumah sakit. Ya, rumah mewah, mobil bagus. Ya, mobil bagus. Baik, kita hitung Pak Dokter. Untuk Bapak dan Ibu berarti 1,8 ton berdua. 900 liter semua. Kalau pakai beras yang harga 20 ribuan aja, berarti baru berapa juta Pak? Bantu hitung ke Pak? Berapa bantu hitung? 900 hari dikali 20 ribu. 18 juta. Ya, 900 kali 20 ribu 18 juta. Ya kan? 20 ribu, nolnya kan 4. 900 kan, nolnya 2. Itu kan 18 juta. Kayaknya cepetan Ustadz. Ada betul 18 juta? Ya, gampang 18 juta. Dia tinggal gesek gini doang jadi. Baik Pak Ustadz, berarti dengan istri 36 juta semuanya. Baik, udah gitu, Bapak boleh berikan kepada satu kepala keluarga 100 liter. Bisa itu, ada. Bapak bisa serahkan ke masjid, bisa serahkan ke badan amil zakat, bisa langsung kepada orangnya tuh. Banyak di Pulau Gadung, di Pulau Jahe, di Muara Angke, di pinggiran Cilangkap. Banyak itu. Ya. Saya pun bisa Pak Dokter, saya bilang, untuk menolong Bapak ini pelunasan bayar ini. Akhirnya dia bayar fidyah. Tahun ini juga dia tidak puasa. Berdua, udah 85 tahunan. Tapi masih jalannya memang sudah susah gitu ya. Tapi udah nggak kuat puasa, masih kalau kesehatan ininya bagus lah gitu. Nah hadirin, saya katakan ditambah dengan bulan ini juga. Baik, itu diantaranya yang pertama kali kewajiban yang harus kita pahami sebelum datang 1 Ramadan. Kemudian yang ketiga, bila hutang puasa saja wajib qada, apalagi hutang sholat. Yang mana sholat lebih tinggi hukumnya dari puasa. Setiap syariat kita tidak ada yang langsung perintahnya tanpa perantara Jibril. Semuanya pakai perantara Jibril. Sholat, zakat, haji, umroh. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Semua pakai perantara Jibril, kecuali sholat. Jibrilnya tunggu tuh di langit ke-7. Nabi yang langsung bertemu dengan keagungan Allah Ta'ala di Sidratil Muntaha. Ya. Nah hadirin, ini pun wajib diqadha. Kemudian setelah nisfu Sya'ban, insya Allah malam Jumat yang akan datang, bukan besok, tapi yang akan datang, itu kurang lebih masuk nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini hadirin, kalau untuk hadisnya adalah derajatnya hasan ataupun sahih. Ya. Malam nisfu Sya'ban disepakati oleh para ulama malam yang baik. Itu udah saya dapetin dari kitab asli Imam Syafi'i. Yang jarak ilmu beliau kepada Rasulullah cuma 3 orang. Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, Imam Nafi'. Imam Nafi' gurunya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian Rasul. Aduh. Saya nggak kuat dingin lah Pak. Baru dingin gini aja. Tapi kemarin saya dari Madinah. Saya kan pulang umroh kemarin. Dari Madinah tuh dingin banget. Tapi nggak
nggak meler gitu ya. Entah berkah air zam-zam atau gitu. Tiap hari minumnya zam-zam. Habis sholat zam-zam. Ya, sehat aja tuh. Sampai sini baru kena dingin segini. Allah alam. Nih hadirin. Lihat. Imam Syafi'i ini kitabnya Al-Um. Masya Allah. Ulama karismatik, ulama soleh. Kita ambil barokah nih dari kitab beliau. Seorang wali Allah, seorang ulama yang panutan. Kitabul namanya Al-Um, milik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah berkata tuh malam nisfu Sya'ban, malam yang diijabah doa. Sebentar, saya tulis dulu rumus bahasa Arabnya. Nih. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Wa balaghana, telah sampai kepada kami, annahu kana yuqal, bahwa disebutkan, ini sebenarnya hadis, cuma beliau sampaikan dengan bahasa beliau, inna du'a yustajabu, sesungguhnya doa diijabah fi khamsi layalin, pada 5 malam. Yang pertama, fi lailatil jum'ah, malam Jumat. Besok malam nih. Munajatlah aja nih banyak-banyak ya Allah. Pak Ustadz, saya udah munajat banyak Ustadz, tapi belum diijabah oleh Allah. Pak, kalau doa kita belum diijabah, yang pertama, disimpan oleh Allah untuk di akhirat kita. Ya. Jadi pahala. Yang kedua, penghapus dosa. Yang ketiga, kalau belum diijabah juga, apa yang ketiga? Sebagai tolak bala dan musibah. Banyakin doa. Baik, yang kedua, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang ketiga, Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat, wa awwal lailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Udah lewat tuh bulan lalu. Yang kelima, Walailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Hanya saja ulama Indonesia ada kegiatan malam nisfu Sya'ban mengumpulkan umat Islam. Karena kalau umat Islam nggak dibimbing, akhirnya mereka malam itu nggak ada kegiatan apa-apa, nggak doa, nggak ini. Nah, dibimbinglah, baca Yasin 3 kali. Yang pertama, tawassul dengan Yasin, diniatkan untuk panjang umur dalam taat. Yang kedua, barokah rezeki, anak-anak menjadi anak yang soleh, gitu kan? Yang ketiga, dapat husnul khotimah. Ustadz, saya nggak mau baca Yasin, nggak apa-apa juga. Saya mau banyak baca Quran, nggak apa-apa juga. Bahkan mohon maaf nih, kalau malam nisfu Sya'ban, biasanya kita sama malam menjelang Lailatul Qadar itu, saya sendiri biasanya baca 30 juz itu Pak, dari subuh. Tapi semua kegiatan off, taklim off, ya. Kayak besok nih, Kamis depan gitu ya. Biasanya begitu. Kalau tidak ada kegiatan, apalagi nggak kegiatan sedikit sekali, udah kita offin, baca tuh. Masuk maghrib, nisfu Sya'ban, doa deh. Silakan amalannya apa saja bebas. Yang penting ingat, malam Jumat depan, malam nisfu Sya'ban, ya, adalah malam yang hebat, berdoalah kepada Allah. Kemudian hadirin, ini tinggal 5 menit, 4 menit. Kenapa cepat banget? Masya Allah. Hadisnya masih ada 30 Pak. Ya udah, ntar dibahas sama ustadz yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Silakan, masih ada 4 menit. Ada yang mau ditanyakan seputar Ramadan atau masalah-masalah yang lain? Ya, silakan. Siapa? Siapa yang mau nanya? Ada? Waalaikumsalam. Kalau ini terkait contoh sholat ini, misalnya orang kita sesuatu dan kalau sekarang itu kan memakai kain besi,
ada pelajaran misalnya dia terus nah itu kan nanti sih salam satunya salam kan tidak ada. Nah kalau harus mengganti pampers setiap sholat itu sulit. Nah akhirnya misalnya tentang perjalanan sholat itu waktu, nah itu bagaimana konsekuensinya? Apakah harus ini ya Harus normal dalam keadaan suci. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau orang tua kita tinggal bersama anaknya, maka tetap kesuciannya harus dijaga. Dan ini saya ngalamin. Ya, bapak saya mau sholat, kita bersihin dulu pipisnya, pempesnya kita ganti. Kursi rodanya kita bawa ke toilet. Ya, yang kursi roda bisa disiram langsung, Pak. Yang bawahnya ada apa tuh? Pispotnya, siram. Saya ngurusin orang tua saya gitu. Nenek saya urus begitu. 8 tahun kita urus orang-orang tua kita itu. Ya, capek-capek enak tapi Pak, barokah. Siramin, ini kalau ada anaknya ya Pak. Siramin, bersih, dah. Lapin dengan anduk, pakai pempes lagi, udah berwudu tadinya, sholat. Harus gitu. Yang kedua, anaknya nggak ada nih. Ya, orang tua tinggal sebatang kara sumpamanya. Kasusnya kayak begini yang kedua. Itu apa boleh buat? Ya, dia nggak mampu ke sana, nggak mampu ke sini, itu boleh sholat menghormat waktu. Ataupun tidak menghormat waktu, sholat aja sejadi-jadinya. Seperti kita di pesawat. Kita mau berwudu tidak boleh oleh pramugari di toilet pesawat. Tidak boleh berwudu. Maka kita boleh sholat sejadi-jadinya. Nggak usah berwudu. Ya, nggak usah berwudu. Lalu udah sholat. Itu pun sah. Tapi kalau sholatnya yang ketiga, mau menghormati waktu, kata dalam madzhab Imam Syafi'i itu lebih baik. Artinya, kalau kita di pesawat, kita niatnya sholat hormat waktu, nanti sampai di Jeddah atau sampai di tempat kita ini baru kita qodho. Tapi kasus untuk orang tadi nggak usah menghormat waktu. Kalau yang nomor 2 dia tidak ada yang menjaga. Ya, kalau tidak ada yang menjaga. Kalau ada anaknya nggak usah hormat waktu, dibersihin aja sholat lagi. Seperti itu. Baik, cukup. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Masih ada 2 nih. Waalaikumsalam. Ya. La yukallifullah ya. Hadirin, yang pertama, seseorang yang diberikan musibah oleh Allah, ini menunjukkan Allah cinta kepada dia. Ya, dalam hadis disebutkan oleh Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala apabila sayang kepada seorang hamba, maka ibtalahu, hambanya tadi dicoba. Ya. Dicoba, diberikan cobaan oleh Allah taala. Nih. Hadis ini sahih, riwayat banyak dari para ulama. Wa ma yudrika, tahu enggak kamu, lau annallaha ibtalahu
Sesungguhnya Allah kalau memberikan cobaan kepada seorang hamba bimarodin, dengan sakit, maksud stres dengan gini, itu tujuannya yukaffir bihi min sayyiatih, yaitu diantaranya akan menghapus dosa-dosa dia. Kalau dia memang dosanya sedikit, berarti Allah, cobaan dari Allah tujuannya untuk meninggikan derajat dia. Ya. Yang ketiga, secara all in semua ujian dari Allah pasti Allah tahu porsinya. Kitanya aja yang tergesa-gesa. Allah tahu porsinya dengan apa? Dengan yang tadi Anda bilang. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba kecuali dengan sekemampuannya. Kitanya aja yang sangka buruk kepada Allah. Allah nggak adil nih, saya diberikan. Padahal itu Allah maha adil. Jadi emang pemahaman yang terbersit kadang-kadang tentang buruk sangka kepada Allah dalam masalah ini itu harus dienyahkan. Jadi yang pertama, setiap orang diberikan cobaan itu untuk menghapus dosanya. Yang kedua, untuk meninggikan derajat. Yang ketiga, pasti setiap cobaan itu Allah berikan kepada hambanya dengan porsinya. Ya, nggak lebih nggak kurang. Allah maha adil. Kitanya aja yang tergesa-gesa untuk memahami itu. Dan itu kan semuanya ada di balik rahasia hikmah Allah. Makanya salah satu daripada iman kita akan tertata dengan baik, disenangi oleh Allah, terima takdir apa adanya dan berikhtiar. Tapi jangan dilawan. Baru kemarin Pak, ini bahkan keluarga besarnya Pak Harto yang ngaji sama saya, keluarga besar Cendana. Pak Ustadz itu gimana sih? Orang udah sakit gitu, dia miskin. Allah kok nggak adil? Persis kayak begitu pertanyaannya. Lalu kita jelasin pelan-pelan. Terus gimana tuh yang di Gaza? Saya nggak sebut orangnya, tapi ini keluarga Cendana. Ya, itu gimana yang di Gaza? Ya, anak kecil dibunuh apa, bom. Kok Allah nggak nolong? Katanya. Ya, itu kan sesuatu yang kayaknya kita bukan Allah tidak mau menolong. Allah itu tidak boleh ditanya dengan pertanyaan. Semua itu ada hikmahnya. Yang jelas mereka yang meninggal dalam keadaan di Gaza, di Palestina, itu derajatnya jauh lebih tinggi dari kita. Itu aja udah satu hikmah. Kan kita akan mati juga. Yang kedua, kita adalah perabotan dari yang Allah buat. Kayak saya Pak, buat orang-orangan. Dari apa? Dari mainan Lego, dari tanah liat. Orang-orangnya terserah saya mau giniin gituin. Dan saya nggak bisa dikatakan tidak adil. Itulah Allah. Tapi di sebalik itu ada hikmah-hikmah. Kadang gitu ya Pak, ada perasaan-perasaan yang menghantui kayak begitu. Tapi pahamilah, insya Allah takdir Allah semuanya adalah baik bagi kita semua. Cukup? Ya, dia lewat banyak. Ini gimana? Masih satu lagi. Cukup ya? Ini saja? Di WA saja Pak. Adanallahu hikmah jema'in. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.